Bab 377. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ALDIR. Bentuk familiar dari kastil terbang di Caten perlahan terlihat melalui awan gelap yang menjulang tinggi di atas bis Glades. Kastil itu tampak dingin dan mati, tidak lagi menjadi pusat kehidupan dewan di Caten. Salah satu teluk besar yang memungkinkan penerbangan masuk dan keluar telah dibuka. Aku membelok ke arah itu, melewati lapisan tipis mana yang berisi atmosfer kastil sebelum berhenti tepat di luar kastil itu sendiri. Pintunya telah dihancurkan ke dalam, dan lantai di luarnya dipenuhi dengan mayat. Mendarat di antara mereka, aku menendang tubuh seorang pria berarmor untuk memperlihatkan bagian kuirasnya yang terpotong. Rune menandai kulit di sepanjang tulang punggungnya, yang sedikit kebiruan dan dilapisi lapisan es. Kastil itu sunyi. Tidak ada suara pertempuran yang bergema di aula, tidak ada teriakan perintah atau teriakan kematian. Dari jauh, aku hanya bisa mendeteksi 3 tanda tangan mana di dalam struktur. Semua orang, tampaknya, sudah mati. Sama saja, akan ada lebih sedikit gangguan untuk apa yang akan datang. Sederet mayat menjaga lorong yang aku ambil saat aku mengikuti tanda tangan mana. Tubuh mereka telah hancur ke lantai seolah-olah oleh beban yang sangat besar. Di tangga menuju ke lantai berikutnya, beberapa alakrian lagi menutupi tangga, senjata mereka sendiri tertanam di tubuh masing-masing, wajah mereka membeku dalam topeng teror. Itu sama seperti aku terus bergerak melalui kastil menuju 3 tanda tangan mana, milikku sendiri ditekan dengan hati-hati. Alih-alih menyelidiki mayat demi mayat, bagaimanapun, aku mempertimbangkan tujuan aku di sini. Meskipun memiliki 1 hari penuh untuk berpikir saat aku terbang di atas bis Glades mencari, aku tidak lebih dekat dengan keputusan. Apakah aku akan bertindak sebagai seorang prajurit, melakukan seperti yang diperintahkan tuan aku? Melakukan hal lain akan menempatkan seluruh klan Tiestes dalam bahaya, tetapi kemudian, aku tahu bahwa Indra telah mengirim aku untuk alasan itu. Sebuah tes. Loyalitas, bukan keterampilan. Itu akan menjadi anggota lain dari klan aku yang menerima persidangan itu. Langkahku menjadi lembut saat mendekati buruanku. Suara mereka melayang keluar dari ruang dewan, masih terengah-engah dengan kegembiraan pertempuran. Bisa, tapi aku tidak yakin itu layak untuk dipegang. Aku masih mengatakan kita harus menghancurkan kontrol portal dan pergi begitu saja. Mungkin, tapi itu tidak bisa dibatalkan, ayah. Kita mungkin lebih membahayakan masa depan di Caten daripada pasukan Alakrian. Mika selalu suka di sini. Mengapa Lens tidak mendirikan toko di kastil? Jika Skite kembali, kita akan menendang pantatnya. Aku melangkah ke ambang pintu, memeriksa para wanita. Selain terlihat lelah berperang dan kasar dari waktu mereka bersembunyi, mereka tidak tampak terluka. Rambut putih Farai Aurae telah dipotong pendek, dipotong dengan gaya militer, hanya menyoroti keparahannya. Dia bersandar di dinding ruangan yang jauh, matanya tertunduk. Mika Earthbone tampak sama sekali tidak berubah sejak waktunya dalam pelayananku, menyeringai seperti anak kecil bahkan saat berlumuran darah musuhnya. Palu besarnya yang tidak perlu diletakkan di sampingnya. Peri, ayah, di sisi lain, tampak seperti hantu masa lalunya. Matanya gelap dan cekung, kulitnya pucat, dan setiap otot di tubuhnya tampak tegang. Tatapannya terpaku pada tubuh yang merosot di kursi di sudut. Dari tampang pria itu, dia telah disiksa dengan kejam sebelum kematiannya. Itu tidak perlu, kataku sebelum salah satu dari mereka memperhatikanku. 3 Lens melompat, senjata di tangan dan sihir berputar-putar di sekitar mereka. Warna memudar dari wajah mereka, dan mantra mereka menggeliat dan hampir menghilang saat kepanikan memecah fokus mereka. Meskipun menjadi prajurit di Caten yang paling kuat, mereka bukan tandinganku, dan mereka tahu itu. Jenderal Aldir, kata Farai, ujung pedang esnya hanya sedikit bergetar saat menunjuk ke dadaku. Apa yang kamu lakukan di sini? Skite, Kadel, tidak akan kembali, kataku, berdiri tegak, satu tangan terangkat tanpa mengancam di depanku. Apa? Mika bertanya, mengerutkan kening dalam kebingungan, palunya sedikit diturunkan. Aku memberinya anggukan kecil. Dia terbunuh dalam duel dengan Alakrian yang tidak dikenal. Mika dan Farai saling bertukar pandang, tapi mata ayah tidak pernah meninggalkanku. Bagaimana kamu tahu ini? Tanya Farai. Sebenarnya, bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Aku terus memperhatikan ayah saat aku menjawab. Alakria teralihkan untuk sesaat, sebuah fakta yang tentu saja membantu seranganmu ke benteng ini. Mata-mata kita masih berusaha memilah kebenaran dan melebih-lebihkan. Tapi, bukan itu alasan aku ada di sini. Mata ayah jatuh ke tanah. Suaranya sedingin radang dingin saat dia berbicara. Apakah itu kamu? Baik Farai dan Mika menoleh ke arahnya, tetapi sebelum mereka bisa menengahi, ayah mendongak untuk menatap mataku dan maju selangkah, embusan angin menyapu rambut hitamnya di sekitar wajahnya. Apakah kamu menghancurkan rumahku? Aku merasakannya, kekuatanmu. Membuka kedua mataku yang lain, aku menahan tatapannya dengan kekuatan penuh perhatianku. Ya, ayah Grepin. Dan sekarang aku telah mengirimnya untuk membunuhmu dan juga saudara iparmu. Farai melangkah menuju Lens Elf, tapi ayah sudah bergerak. Tangannya terangkat ke arahku, jari-jarinya terbuka lebar, dan sulur-sulur angin yang terlihat menyatu di sekelilingnya, menjatuhkan yang lain ke belakang.
Mulutnya terbuka, mengeluarkan pekikan bansi dari frustrasi dan kemarahan, tombak angin menembak dari setiap sulur. Aku tidak bergerak saat lusinan tombak semi-transparan dari mana atribut angin kental menabrak dan di sekitarku. Dinding batu pecah, retak, dan runtuh, menyemprotkan puing-puing ke seluruh ruangan. Lantai di bawah kakiku runtuh, sebuah kaki dari batu padat pecah dan jatuh ke ruang di bawah, tapi aku terus melayang di tempat. Akhirnya, rentetan meruntuhkan langit-langit, dan batu-batu berjatuhan melewati aku seperti hujan. Ketika aku menentukan bahwa lens dalam bahaya karena stabilitas ruangan dengan cepat menurun, aku memutuskan untuk pindah. Memanfaatkan teknik Lantiestes, meracu walk, aku memperkuat tubuhku dengan mana dan bergerak dalam satu ledakan hampir instan ke sisi ayah. Tanganku melingkari salah satu pergelangan tangannya, dan aku mendorong keluar dengan mana dalam gelombang beriak yang menghantam setiap sel di tubuhnya sekaligus. Ayah menegang saat umpan balik mana membanjiri indranya, matanya berputar ke belakang. Dia lemas dan mulai jatuh, tapi aku menangkapnya dan menurunkannya ke tanah. Sebuah palu batu menabrak bahuku dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya, dampaknya mengguncang lantai bobrok di bawah kaki kami. Aku bertemu tatapan Mika. Dia memberiku senyum malu. Kemudian gravitasi di ruangan itu membengkak beberapa kali, dan lantainya runtuh. Furnitur dan batu semuanya menabrak kehampaan di bawah, bersama dengan tubuh tak sadarkan diri ayah, jatuh lebih cepat dan lebih keras karena medan gravitasi. Kedua Lens dan aku, di sisi lain, tetap terbang. Aku menggelengkan kepalaku sedikit. Kita pernah mengalami ini sebelumnya, Mika Earthbound. Apakah kamu sudah melupakan pelajaran itu? Mika tidak akan jatuh tanpa perlawanan, tiga mata. Dia berteriak, keringat membasahi alisnya saat dia berusaha memperkuat gaya gravitasi lebih jauh. Tiga dinding yang masih berdiri mulai bergetar. Kau akan meruntuhkan seluruh bagian kastil ini, kataku, menjaga suaraku tetap stabil. Ini akan merusak beberapa substruktur penting tanpa melakukan apapun padaku. Kamu yakin, Asura? Teriak Mika. Mika berpikir menjatuhkan seluruh kastil padamu mungkin bisa melakukan sesuatu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meskipun gemetar, penerbangannya goyah, lens manusia mampu mengubah posisi sehingga dia berada di sebelah Mika. Jika dia akan membunuh kita, kita sudah mati. Dia harus berteriak agar terdengar di atas erangan kastil. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Mika menatap sesama lens untuk waktu yang lama sebelum melepaskan mantranya. Beberapa batu lagi jatuh ke dalam ruangan di bawah, berdenting di antara puing-puing, lalu semuanya menjadi sunyi. Tiba-tiba matanya melebar dan mulai buru-buru memindai ruang berdebu di bawah. Ayah. Dia akan hidup, kataku saat kurcaci itu terjun ke bawah untuk mencari temannya. Farai sedang memeriksaku dengan hati-hati, wajahnya sendiri adalah topeng ketidakpasifan yang dingin. Mengapa kamu di sini jika tidak melakukan apa yang diperintahkan? Aku selalu merasa bahwa kesetiaan kamu adalah kepada Tuan kamu, bukan kami yang lebih rendah. Petik 2. Aku mempertimbangkan kata-kataku saat Mika muncul kembali, ayah melingkarkan lengannya. Jika hidupku diwakili oleh permadani, hidupmu hanyalah seutas benang, kataku. Dan sementara duniamu mungkin berubah tiba-tiba, dan seringkali, seperti ular Hades yang berganti kulit, duniaku tetap statis seperti permadani yang sama. Epeotus seperti tempat yang terperangkap dalam waktu, tidak berubah, tidak berevolusi. Aku berhenti, tidak yakin dengan kata-katanya, atau bahkan maksudku. Aku adalah seorang tentara, dan tidak pernah pandai dalam hal ini. Tapi kemudian, aku tidak pernah punya alasan untuk meragukan jalan yang diambil tuanku. Lord Indra telah mengirim aku untuk membunuh lens ini sebagai ujian kesetiaan aku, mengetahui bagaimana penggunaan teknik World Eater telah membuatnya tegang. Sementara itu, di seberang di Caten, seorang anak laki-laki dari klan aku akan menghadapi cobaan yang jauh berbeda. Jika aku gagal dan dia berhasil, tidak diragukan lagi teknik World Eater akan diteruskan kepadanya. Mengetahui hal ini seharusnya memperkuat tujuan aku, atau membuatnya lebih mudah untuk menindaklanjuti tugas ini. Namun, aku mendapati diri aku tidak mau tunduk pada permainan ini. Itu adalah semacam kekeras-kepalaan yang belum pernah aku lihat dalam diri aku sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak cerita sejarah kita yang aku jelajahi, aku tidak dapat meyakinkan diri aku sendiri bahwa cara Lord Indrat adalah yang benar. Mika mengejek, menatap Farai dengan tatapan tidak percaya. Mika berpikir Asura bermaksud untuk membuat kita bosan sampai mati. Farai mendesis agar kurcaci itu diam, lalu mengangguk agar aku melanjutkan. Alih-alih membawamu kematian, aku telah membawa kesempatan, kataku akhirnya, masih melayang di udara di atas lantai yang runtuh. Komandan Virion dan Lance Byron kamu hidup, menjaga ratusan pengungsi. Mata Farai menyipit, tetapi sebelum dia bisa berbicara, mata ayah terbuka, tubuhnya menegang. Apa yang baru saja kamu katakan? Menyilangkan tangan di depan dada, aku membungkuk di pinggang. Ratusan kerabatmu ada di sana, dievakuasi dari Elenoir hanya sesaat sebelum. Sebelum kamu menghancurkannya, dia tersedak, mendorong bebas dari lengan Mika dan terbang dengan goyah sampai dia tepat di depanku. Di mana? Di mana mereka? Aku akan memberitahumu, jawabku, meluruskan. Tapi aku juga harus memberitahumu sesuatu yang lain. Virion telah membuat marah Lord Indrat, menyengat harga dirinya. Semua orang di tempat kudus berada dalam bahaya.
Mereka membutuhkan lens mereka. Kalau begitu kita akan. Aku mengangkat tangan untuk mencegah komentar Farai. Tapi ketahuilah, dengan mengirimmu ke sana, aku mungkin masih membunuhmu. Angin dingin menembus ruangan, menerpa debu yang naik. Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang itu jika kita pergi? Suara ayah mengguncang lebih banyak batu, mengirimkan getaran ke fondasi kastil. Kamu akan. Peri itu menunggu dengan tidak sabar saat aku menjelaskan cara mencapai tempat perlindungan yang tersembunyi, lalu membalikkan punggungnya padaku, terbang turun melalui lantai yang runtuh dan keluar dari pintu dengan embusan angin. Mika hanya melirikku sebelum pergi mengejar temannya, meninggalkan Farai dan aku sendirian di ruang konferensi yang hancur. Jika Firion dan Byron masih di luar sana, mengapa kita tidak menemukannya lebih cepat? Dia bertanya. Kami telah memperhatikan tanda-tanda, dan meninggalkan tanda-tanda kami sendiri. Terbang ke ruang bawah, aku menarik kursi yang tidak terputus dari reruntuhan dan mengaturnya tegak, mengambil tempat duduk. Meskipun pandangan aku ke tanah, sebenarnya aku melihat gunung dan lembah yang jauh dari rumah aku. Lens sengaja dipisahkan, untuk membangun keputusasaan di antara orang-orangmu. Lord Indrat berpikir mungkin dia bisa menggunakanmu, tetapi kejadian baru-baru ini telah mengubah pikirannya. Petik 2. Farai hanya mengangguk. Selamat tinggal, Jenderal Aldir. Aku memejamkan mata dan meletakkan daguku di buku-buku jariku. Kita bukan jenderal lagi, kan, manusia. Aku mengikuti 3 tanda tangan mana saat mereka meninggalkan kastil kosong dan melaju di atas bis Glades menuju Darf, tapi akhirnya, mereka bergerak di luar jangkauan indraku. Aku bertanya-tanya apakah aku seharusnya memberitahu mereka tentang kemungkinan Arthur Lewin untuk bertahan hidup di Alakria, tetapi aku tidak yakin apa artinya bagi mereka, bahkan jika mereka selamat dari pertempuran yang akan datang. Jika tidak, maka kehendak Lord Indrat masih dilakukan, jika tidak dengan cara yang diinginkannya. Jika mereka melakukannya, dan Arthur Lewin entah bagaimana bisa kembali ke Dicaten. Tidak terburu-buru untuk kembali ke Epeotus, aku membiarkan pikiran aku mengembara kembali ke percakapan aku dengan Seris. Apa yang dia katakan? Indrat, Agrona, Indrat. Kamu berbicara seolah-olah mereka adalah satu-satunya 2 makhluk di dunia, seolah-olah tidak ada pilihan selain melayani satu atau yang lain. Tidak, kataku, napasku menggoyahkan debu yang masih tebal di udara. Tak satu pun dari kalian yang layak dilayani, pada akhirnya. Virionneralith. Sudah waktunya, kata Lania, suaranya tua dan muda. Matanya bersinar seperti aquamarin di bawah sinar matahari, bibirnya yang pucat bergetar saat melengkung menjadi senyuman lembut. Firion, saatnya untuk pergi. Tidak, aku memohon padanya. Belum, tolong jangan. Firion, katanya lagi, suaranya seperti jungkir balik di atas kerikil. Firion, dasar orang tua bodoh, bangun. Aku merasa diri aku mengerutkan kening dalam mimpi, kekerasan tempat tidur aku menekan aku, dan menyadari bahwa aku tertidur. Mataku berkedip terbuka, berjuang untuk fokus di ruangan yang gelap. Sudah waktunya, Firion, kata suara yang berbeda, lebih tua dan lebih kasar. Evakuasi sudah dimulai. Apa? Aku mendorong diriku ke atas sikuku, berjuang untuk melepaskan diri dari mimpi itu. Maksud kamu apa? Evakuasi apa? Akhirnya, pandanganku tertuju pada Rinia. Dia terbungkus selimut, meringkuk di kursi di sudut kamarku. Uap mengepul dari cangkir yang dipegangnya di depan wajahnya. Dia meniupnya, mengirimkan jejak pusaran abu-abu berkabut keluar. Katakan padaku apa yang terjadi, kataku lebih tegas, turun dari tempat tidurku untuk berdiri. Mata susu Rinia mengikutiku, alisnya sedikit berkerut. Aku tidak bisa melihat semuanya. Apa yang akan datang, ya kemana kita harus pergi, itu juga, tapi kemudian. Ada yang datang. Maksud kamu apa? Frustrasi mulai membakar kabut tidur. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini, Rinia? Apa yang kamu? Teman lama aku cemberut ke arah aku dengan keganasan sehingga aku terdiam, mulut aku perlahan menutup. Jika kamu ingin menyelamatkan orang-orangmu, tidak semuanya, tidak, itu tidak mungkin, tetapi banyak dari mereka, maka tolong diam dan dengarkan aku. Kami melotot satu sama lain, matanya yang tidak bisa melihat tetap menggali ke dalam diriku dari seberang ruangan yang gelap. Gigiku terkatup rapat, dan untuk sesaat aku mempertimbangkan untuk berteriak memanggil para penjaga. Tapi kemudian mimpiku melayang kembali ke pikiranku, dan aku menghela nafas. Lanjutkan. Rinia menyesap dari cangkirnya, yang membuatnya batuk. Dia minum lagi, lalu berkata, Albold dan yang lainnya mengantar orang ke terowongan saat kita bicara. Beberapa menolak, menunggu untuk mendengar dari kamu. Aku telah melihat suatu tempat, jauh di bawah kita, dan dapat membawa kita ke sana. Jika kita mencapainya tepat waktu, beberapa dari kita mungkin masih bisa bertahan menghadapi apa yang akan datang. Tapi apa yang akan terjadi, Rinia? Kematian kita, jika keadaan berjalan buruk, katanya singkat. Perut aku jatuh. Aku tahu, tentu saja, bahwa menolak pemberian Lord Indrat akan memiliki konsekuensi, tapi aku tidak pernah berpikir. Apa yang bisa diperoleh Raja Asura dengan mengirim salah satu miliknya setelah kita, menghancurkan kita? Kami bukan ancaman baginya, kemungkinan besar bahkan tidak akan selamat dari Alakrian tanpa bantuannya.
Jadi kenapa? Kataku, menyuarakan pemikiran terakhir ini dengan keras. Mengapa laut yang dihempas badai menenggelamkan kapal? Rinia, gemetar, mendorong dirinya keluar dari kursi, membiarkan selimutnya jatuh ke lantai. Dia meletakkan cangkirnya di atas meja, lalu meluruskan, sendi-sendi lamanya berbunyi. Dan tidak, sebelum kamu bertanya, artefak itu tidak akan membantu. Untuk menggunakannya sekarang hanya akan memastikan kehancuran langsung kita. Petik 2. Aku tahu dia tidak ingin menjawab pertanyaan lagi, tapi pikiranku dipenuhi pertanyaan itu. Apa yang akan terjadi di tempat ini? Bagaimana mencapainya akan menyelamatkan kita? Terkadang kamu hanya perlu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, katanya dengan sikap acuh tak acuh. Bulan-bulan dan minggu-minggu terakhir melintas di benak aku dalam sekejap. Sulit untuk mempercayai Rinia, tidak mempercayainya, mendengarkannya, setelah dia gagal menghentikanku mengirim Tesia ke Elenoir, dan gagal memperingatkanku tentang kehancuran yang akan menyusul. Tetapi, meskipun dia tidak selalu mengatakan apa yang ingin aku dengar, dia juga tidak pernah menyesatkan aku. Apalagi di saat-saat seperti ini. Aku akan mengikuti kepemimpinanmu, Rinia. Ayo selamatkan kita. Pintu kamarku terbuka, retak ke dinding, dan secara naluriah aku meraih kehendak binatangku, tenggelam ke fase kedua, kegelapan mengalir di atas kulitku, setiap indera menjadi hidup sehingga aku bisa mendengar teriakan dari seberang. Gua dan bau ketakutan aku sendiri berlama-lama di udara. Kilatan petir menerangi ruangan saat Byron, yang sudah bersenjata dan berlapis baja, menatap ke sekeliling ruangan yang gelap. Komandan, dia terdiam, pandangannya benar-benar hilang dariku dan malah fokus pada Rinia. Apa? Aku terlepas dari keinginan binatangku. Byron, kita perlu mengatur orang-orang. Setiap orang harus meninggalkan tempat kudus, melarikan diri ke dalam terowongan. Satu-satunya tanda keterkejutan Byron adalah sedikit kedutan di matanya. Dia mempertimbangkan aku selama setengah detik sebelum menarik perhatian. Tentu saja, Komandan. Dia berbalik untuk bergegas pergi, tetapi Rinia menghentikannya, menunjuk ke kakinya yang gemetar. Sebenarnya, sebaiknya kau menggendongku, atau kita semua akan mati.